Syukri wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya tidak lagi mengulangi nama-nama dan alamat-alamat pentakziman dan cukup menyapa yang saya hormati semua yang patut dihormati. Hadirin, khususnya wisudawan, wisudawati dan orang tua dan keluarga yang berbahagia. Saya tahu psikologi wisudawan, wisudawati tidak memerlukan sambutan panjang karena ingin segera acara ini selesai untuk merayakan kebahagiaan yakin rumah makan di Sumba Besar ini sudah dipesan. Termasuk di luar sana biasanya ada yang menjual bunga karena ingin menyampaikan kepada kekasihnya sacred flower. Pertama, saya ucapkan selamat kepada segenap wisudawan, wisudawati UNSA tahun ini. Dan kalau boleh secara khusus kepada sahabat saya, saudara saya, Dr. Abdul Rafiq dan Mbak Seti. Silakan mulai sekarang ganti balihonya dengan titel baru. Oh, SH. Saya terus terang diperintahkan oleh Rektor UNSA untuk hadir. Karena belum terlalu lama datang ke Sumbawa, biasanya sekali atau 2 kali sebulan. Ini kali ketiga bulan ini. Inilah UNSA, rektornya berani memerintahkan ketua Dewan Penyanjung. Karena beliau juga adalah pembina Yayasan Wakaf Pesantren Modern Internasional Nea Malela. Pertama, saya ingin menaruh mimpi kepada UNSA sebagai sebuah universitas swasta di Tanah Samawa tertua. Sejak tahun 1998 saya mengikuti proses pendiriannya. Sejumlah sarjana Tanah Samawa ingin ada sebuah lembaga pendidikan tinggi, dan itulah UNSA. Saya mengetahui UNSA kita ini cukup potensial dengan tenaga dosen bergelar doktor terbanyak. Tinggal nanti menyusul segera guru besar atau profesor yang baru supaya ada saingan rektornya. Nah, ke depan dengan perkembangan dunia, ini agak serius sedikit, dengan pergeseran yang disebut geopolitik, geoekonomi, geostrategis dunia ke kawasan kita, berpindah dari Atlantik ke Pasifik, ada kebangkitan Asia Timur, Asia Pasifik, the emergence of East Asia, kebangkitan Asia Timur, secara khusus dengan the rise of China. Maka kawasan kita ini, Indonesia termasuk di dalamnya, akan menjadi epicentrum atau pusat pertumbuhan, pusat peradaban. Beberapa waktu lalu saya diterima oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di rumah dinas Perdana Menteri di Putrajaya, Kuala Lumpur. Kami berbicara tentang kemungkinan kebangkitan dunia Islam yang menurut Profesor Fazlur Rahman akan bermula dari Indonesia dan Malaysia. Maka saya ajukan agar ada kerjasama
dan termasuk pikiran masa depan dari beberapa pakar menyampaikan bahwa setelah sekarang Asia Timur di utara sana menjadi pusat pertumbuhan, giliran berikutnya akan turun ke selatan, yaitu Indonesia sampai ke barat, mungkin Afrika Selatan. Itu Al-Quran. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Indonesia harus menyambut, bahkan bila perlu merekayasa, tidak berlebihan. Pak Bagus Sana, mohon maaf, secara subjektif sebagai yang terlahir di tanah Samawa, kalau nanti giliran Indonesia, katakanlah 1 abad lagi, mungkin kita tidak ada lagi di dunia ini, maka Pulau Sumbawa bisa menjadi pusat, dan langsung dari utara lewat Selat Makassar ke tanah Samawa. Tidak usah dipersoalkan Sumbawa besar atau Sumbawa barat. Tapi kalau mau bicara soal pusat Sumbawa, ya, saya kira bukan di Rimurti, nama tempat kampus Unsa, tapi mungkin Olah Utuk. Kata yang tidak Malela. Oleh karena itu, kapan-kapan saya diundang stadium jenderal begitu. Adanya lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Samawa ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat strategis. Karena teorinya mengatakan persaingan ekonomi competitiveness dari sebuah negara harus didorong oleh faktor yang sangat menentukan, yaitu higher education, pendidikan tinggi. Inilah Unsa, Pak Rektor, punya potensi untuk berkembang. Saya ditunjuk, dianggap oleh beliau sebagai ketua dewan penyantun, cuma nggak jelas itu amanatnya. Apa maksud penyantun? Bisa yang menyantuni atau cukup yang bersikap sopan santun? Tapi perintah khususnya kalau ada tamu pejabat tinggi negara ke pesantren, PMI Malela harap dimakamkan di Unsa. Ini sudah beberapa kali kita lakukan. Ini saya berpikir saya mau mengundang paslon capres cawapres, tapi takut saya berbeda aspirasi dengan rektor Unsa. Atau nggak mustahil segera ada presiden wakil presiden baru Oktober 2024 yang awal di pertengahan. Nah, pas wisuda akhir Oktober seperti ini, kita undanglah presiden baru Indonesia. Tapi tergantung kira-kira pilihan dari rektornya siapa. Sebab saya tahu beliau ini kalau nggak berkenan di hati langsung reject. Kemarin saya protes Pak Bupati, ada pertandingan persahabatan futsal antara tim PMI Malela dengan Unsa. Saya ikut main sebagai playing kapten bermain. Kecurangannya beliau nggak mau ikut main. Tapi begitu Malela menang, masa botol aqua itu dilempar ke lapangan untuk botol kosong. Tapi untung Unsanya membalas gol, akhirnya beliau berbahagia ya. Dan skornya adalah saya bilang 10-10 gitu. Jadi saudara-saudara semua, wisudawan, wisudawati, Anda berada pada tempat yang baik. Maka kalau boleh saya berpesan, ini dari podium ini, kata milenial apa kolonial wajahnya. Bagi yang masih muda, adik-adikku, setelah wisuda jangan segera kawin. Bagi yang sudah terlanjur kawin, jangan kawin lagi. Kalau ada kesempatan, teruskan belajar. Unsa sudah mulai membuka program S2, mungkin pada waktunya S3.
sesungguhnya tidak cukup hanya S1. Kalau ingin masuk ke dunia kerja, saya selalu berpesan dalam setiap wisuda, jangan sibuk mencari pekerjaan, tapi siapkanlah diri untuk memberi pekerjaan. Tanah Samawa cukup kaya dengan sumber daya alam, baik di perut buminya maupun di atas tanahnya. Banyak sekali yang bisa diusahakan. Sekarang lagi booming kopi di dunia ini. Ada tema menduniakan kopi dan mengkopikan dunia. Saya ini sedang membantu seorang pengusaha untuk mengirim kopi. Kemarin dapat order dari Rusia, karena orang Rusia suka kopi. Saya baru pulang dari Mesir bersama istri, ternyata kopi Indonesia laku sekali di Mesir dan direkayasa untuk dikirim ke negara-negara Afrika. Kopi Sumbawa, kopi Samawa itu cukup bagus kualitasnya. Walaupun kuantitasnya dia minta saya bisa nggak 1 ton per bulan. Waduh, Nepal botol rokok itu di Surabaya ya. Ya, itu sebagai contoh. Jadi berpikirlah untuk menciptakan pekerjaan dan memberi pekerjaan, bukan mencari kerja, membawa ijazah dari usaha ini. Gitu. Kalau ke PT Aman sudah penuh ya, nggak terima, nggak ada formasi lagi. Nah inilah, dan mudah-mudahan kami dari Dewan Penyantun kali ini agak lebih aktif. Apa yang bisa dibantu untuk usaha ini, tanah di atas sana cukup besar, 30 hektar, dan bisa melihat kota Sumbawa besar dari atas ya, indah sekali, apalagi di waktu malam. Maka apa-apa nanti kalau saya diundang oleh rektor ini sebagai penyantun belum ada rapat. Tentu pada 2 Pemda kita harapkan di akhir masa jabatan kedua beliau ini bagus sekali kalau meninggalkan amal jariah. Tapi dengan amal jariah 1 berdua, masing-masing 1 ada warisannya. Saya datang beberapa waktu lalu, mereka waktu ini masjidnya nggak kondusif di kampus ini. Ini kurang perhatian rektor terhadap tempat ibadah. Tapi kalau mau dikembangkan masjid di sebelah sana nggak ada lahan ya. Di tempat ini, di kampus lamanya ini. Kalau seandainya ada tempat yang memadai ya, kita coba usahakan supaya ada tempat pembinaan kerohanian, keagamaan. Ini aulanya luar biasa, ini besar aula ini. Oleh karena itulah ya, mudah-mudahan dengan peristiwa wisuda hari ini, dan apalagi ada dunia usaha hadir, Aman bikinlah MOU dengan UNSA. Pak Rektor, Pak Budi, saya ini juga anggota Dewan Penyantun Cordova di Taliban sana, karena saya ikut mendirikan pesantren Al-Ikhlas bersama Kiai Zul. Maka saya tanya rektornya, apakah Nyumon Aman ada kerjasama? Katanya baru ada MOU ya, agar CSR Aman disalurkan ke Universitas Cordova. Nah lewat mingguan ini saya juga berharap sebagian juga disalurkan ke UNSA. Jadi dalam konteks ini Prof. Budi ini sering memberi tugas berat pada saya. Kalau bisa dibangun auditorium bin Syamsuddin di atas sana, saya berkeberatan. Nama-nama itu biasanya sudah meninggal gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dipakai untuk resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Ya marilah, walaupun mohon maaf, saya sedang fokus untuk pengembangan PMI di Malena dan juga ada rencana dalam 1-2 tahun ini mendirikan universitas, tapi skalanya International University, jadi nggak usah besar UNSA akan bersaing. Dan minta UNSA itu ada pun universitas-universitas lain jangan gerak gitu. Anggaplah sebagai sparring partner
berkembang. Kalau yang di olah untuk sana nanti universitas internasional, dan juga akan menjadi research university, tidak perlu besar, cukup kecil, dan akan menjadi laboratorium untuk kebangkitan peradaban Islam. UNSA mungkin dengan spesifikasi, ini Bapak Bagus Lana, namanya bagus sekali ya. Bagus Lana, lelaki tampan, mana ya. Ada izin nggak untuk FK yang baru di kawasan di wilayah LLDP 8 ya? Ya di ITB ada ya. Saya tahu juga Universitas Muhammadiyah ada beberapa yang baru dapat. Saya ikut cawe-cawe sedikit untuk Universitas Darussalam di Gontor. Ya insya Allah segera keluar izin fakultas kedokterannya. Nah, nggak tahu UNSA ini apa ada kesiapan. Pertama harus kuat life sciences-nya. Yang kedua tersedia tenaga pengajar. Tapi dengan memanggil dokter-dokter asal Sumbawa